Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang matematika wajib. Kemarin kita sudah mengenal bilangan-bilangan eksponen. Sekarang kita belajar mengenai fungsi eksponennya. Oke, bentuk umumnya adalah ini ya. Fx sama dengan k dikali a pangkat x atau y sama dengan k dikali a pangkat x. X-nya ini dinamakan variabel bebas dan himpunan dari variabel x disebut daerah asal atau domain. K-nya sendiri adalah konstanta. Y-nya dinamakan variabel tak bebas atau himpunan range. A-nya sendiri adalah basisnya, bilangan pokok untuk A sendiri, dan ada memiliki syarat. A-nya tidak boleh negatif, harus positif, dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Untuk fx sama dengan A-nya A pangkat x dinamakan rumus eksponen baku. Nanti fx-nya juga bisa diganti sama y. Oke, langsung ke contoh soal biar nggak bingung. Diketahui fungsi y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x. Tentukan range dari fungsi tersebut jika domainnya fungsinya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri caranya kita buat tabel dulu biar nggak bingung. Tabel x tambah 2 pangkat x, ini soalnya ya. Lalu tabel y-nya sendiri. X-nya adalah domain. Dilihat tadi. Ya. X dinamakan variabel bebas dari himpunan dari variabel x atau bisa disebut daerah asal atau domain. Jadi x yang pangkat ini adalah domainnya. Oke. Kita tulis domainnya dulu di sini. Domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Untuk 2x-nya sendiri, kita masukkan domain-domain ini ke fungsinya. Jadi 2x pangkat min 2, 2 pangkat min 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Oke, sekarang kita kerjakan satu-satu y-nya. Untuk mencari nilai y-nya. Oke. 2 pangkat min 2. Ingat bilangan-bilangan eksponen yang kemarin jangan dilupakan. Jika ada 2 pangkat min 2, maka kita rubah supaya pangkatnya menjadi positif. 1/2 pangkat 2. Setelah itu kita pangkatkan jadi 1/4. Tinggal dikuadratkan ya. Lanjut 2 pangkat min 1. Karena pangkatnya minus, kita balik jadi 1/2. Dari sini nggak bingung ya. Kalau bingung langsung tanya, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu pasti hasilnya 1. Karena 2 pangkat 0 itu hasilnya nggak ada, hanya 1. Berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Ini pasti. Misalkan 1 juta pangkat 0, ya hasilnya 1. Oke, lanjut 2 pangkat 1. Berarti 2. 2 pangkat 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Ya, ini adalah penyelesaiannya. Oke. Contoh soal selanjutnya, gambarlah grafik y sama dengan 1/3 pangkat 2. Ada soal seperti ini yang tidak diketahui domainnya. Nah, caranya mengerjakan bagaimana? Yaitu kita cari batasannya sendiri. Kita cari titik-titiknya sendiri untuk bisa menggambar grafiknya. Nah, misalkan saya cari titik min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi ada rentangnya ya, min 1, min 2, min 1, 0, 1, 2. Setelah itu grafik fungsinya kita tulis. Kita kerjakan seperti tadi. 1/3 pangkat min 2, 1/3 min 1, 1/3 pangkat 0, dan seterusnya ya. Lalu kita kerjakan. Ingat, ini pangkatnya negatif. Jika pangkatnya negatif, maka kita ubah dulu 1/3
menjadi ini ya 3/2 biar nggak bingung. Kalau bingung dibuka lagi yang kemarin, harus dicatat ya, aku mau ini semua dicatat seperti kemarin, dibalik biar pangkatnya positif. Jadi 3/2 hasilnya 9. Nah, lanjut 1/3 pangkatnya negatif, kita balik dulu ini 1/3 nya jadi 3 pangkat 1 3. Lanjut 1/3 pangkat 0, semua bilangan yang pangkatnya 0 hasilnya 1. 1/3 pangkat 1 ya 1/3. 1/3 pangkat 2 tinggal dikuadratkan 1/9. Jika kita sudah mengerjakan semuanya, kita mempunyai 2 titik untuk menggambar grafik. Nah, yang pertama min 2 sama 9, min 1 sama 3, 0 sama 1, 1 sama 1/3, 2 sama 1/9. Nah, ini saya gambar titiknya ya. Sekarang kita coba min 1 sama 9 sini kan. Nah, min 1 sama 3, min 1 sama 3. Jadi di sini letaknya 0 sama 1 ya. Ini 0 sama 1. Letaknya di sini. 1 sama 1/3. 1 sama 1/3. 1/3 jika dibagi gimana? 3 dibagi 1 berarti hasilnya 0, sekian ya. Berarti antara 0 dan 1 di sini, tengah-tengah sini. Ini ya. Lanjut 2 sama 1/9. Nah, 1/9 ini sama letaknya berada di antara 0 sama 1 di sini. Nah, setelah itu kita bisa tarik garis. Garis yang mana, Pak? Ya titik-titiknya ini. Nah, seret. Inilah hasilnya. Karena perintahnya adalah gambarlah grafik. Semoga dari sini paham ya. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Kalau bingung semua, tanya saya, nanti saya buatkan materi lagi. Langsung ke latihan soal. Ada 3 contoh soal, latihan soal dikerjakan. Nanti kalau sudah langsung dikirim ke saya, langsung saya koreksi. Oke, materinya lanjut ke persamaan eksponen. Untuk persamaan eksponen ini ada 6. Ada 6 syarat, 6 tipe. Kita bahas yang pertama dulu. Di sini yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Maka fx-nya sama dengan m. Syaratnya adalah A-nya nggak boleh negatif, harus positif. Dan A-nya nggak boleh sama dengan 0. Fx ini adalah persamaan aljabar. Oke. A-nya ini adalah basis, X-nya adalah pangkat ya, jangan dilupakan. Jadi A-nya ini adalah basisnya, Fx adalah pangkatnya. A-nya ini juga basis, M-nya adalah pangkatnya. Biar nggak bingung, langsung ke contoh soal. Di sini ada soal 2 pangkat X plus 1 sama dengan 2 pangkat 2. Cara mengerjakannya bagaimana? Bila basisnya sama, ini loh, basis, maka yang dikerjakan fx sama dengan m. Berarti yang dikerjakan hanya pangkatnya saja, basisnya nggak usah dilakukan lagi. Lanjut, dilihat 2, basisnya 2, yang kanan basisnya juga 2, kiri sama kanan basisnya kan sama-sama 2. Berarti yang dikerjakan tinggal pangkatnya saja. Nah, ini ya, fx sama dengan m. Ini fx-nya adalah X plus 1, M-nya adalah 2. Berarti tinggal dikerjakan pangkatnya saja. X plus 1 sama dengan 2, tinggal pindah ruas. Berarti X-nya sama dengan 1. 1 pindah ruas jadi negatif kan, jadinya X sama dengan 1. Seperti itu cara mengerjakannya.
Contoh soal lagi. 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 8. Nah, Pak, ini basisnya beda. Gimana cara mengerjakannya? Oke, gampang. 8 ini kita jadikan pangkat dulu. Berapa pangkat berapa? Hasilnya 8. Nah, semuanya kita pangkatkan biar basisnya sama. 4 kita pangkatkan jadi 2, pangkat 2. Fungsinya apa? Biar basisnya sama. 8 pangkat 3 biar hasilnya basisnya sama. Nah, gini ya. Jika basisnya sama, kita tinggal mengerjakan pangkatnya. Hanya saja lihat 2 pangkat 2. Nah, 2 ini masih bisa dikalikan sama pangkat yang lain. Kita kalikan dulu. 2 kali 2x 4x. 2 kali 1 2. Yang kanan sama ya. Jadi nanti hasilnya ini ya, bisa dikalikan. Jadi nanti hasilnya 2 pangkat 4x plus 2 sama dengan 2. Dari sini basisnya kan sudah sama. Jika basisnya sudah sama, kita tinggal mengerjakan pangkatnya saja. Nah, kita coret basisnya, sret. Nah, kita kerjakan pangkatnya. 4x plus 2 sama dengan 3. Tinggal pindah ruas. Yang pindah ruas yang mana? Yang nggak ada variabelnya. Nah, jadi tinggal 4x sama dengan 3 per 3 dikurangi 2. Lanjut, 4x sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 1 per 4. Dari sini ada yang nggak paham? Nanti langsung saya kasih contoh soal lagi kalau nggak ada yang paham. Saya kira mudah, Mas Ian. Lanjut ke sifat yang kedua. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maka fx sama dengan gx. Ini sama seperti yang tadi. Mirip yang sifat pertama. Hanya saja ini pangkatnya adalah konstanta. Jadi pangkatnya nanti memiliki konstanta. Lanjut ke contoh soal biar nggak bingung. Seperti ini kira-kira bentuknya. Misalkan 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 4 pangkat 3x min 5. Kita lihat basisnya sama apa beda. Kalau beda, kita samakan terlebih dahulu seperti tadi. 4-nya kita buat perpangkatan biar basisnya sama. Lanjut. Jadi kayak gini ya. 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2 3x min 5. Nah, ini masih bisa dikali ya. 2 kali 3x 2 kali min 5. Biar nggak ada pangkatnya. Lanjut kayak gini nanti hasilnya 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 6x min 10. Basisnya sudah sama kan? Nah, sama. Maka yang dikerjakan tinggal pangkatnya. 2x plus 1 sama dengan 6x min 10. Kita gabungan x sama x, yang gak ada variabelnya sama yang gak ada variabelnya. 11 sama dengan 4x. Kita jadikan x sama dengan, hasilnya adalah x sama dengan 11 per 4. Seperti ini. Lanjut ke sifat yang ketiga. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Syaratnya ini, A nggak boleh negatif, A-nya nggak boleh sama dengan 1, B-nya lebih besar dari 0, dan B juga nggak boleh dari 1. Ini B-nya positif ya. Dan A sama B nggak sama. Jadi intinya, jika basisnya berbeda, ini basisnya beda ya, tapi pangkatnya sama, maka sudah pasti pangkatnya sama dengan 0. Langsung ke contoh soal biar nggak bingung. Dilihat, Pak, basisnya beda tapi pangkatnya sama, maka sudah pasti pangkatnya sama dengan 0. Nah, kita tulis basisnya nggak usah direken lagi,
tinggal pangkatnya X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita apa? Faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkannya ya? Ini 1 1. 6 itu berapa hasilnya? 2. Berapa hasilnya? 6. 2 kali 3. Nanti hasilnya kayak gini ya. Masih ingat ya pemfaktoran? Kalau bingung cara memfaktorkannya, dilihat video yang kemarin. Saya harap video yang kemarin dicatat. Nah, jadi nanti tinggal X sama dengan 3, X sama dengan 2. Ini adalah jawabannya, himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya 2 sama 3. Lanjut yang ke nomor 4 ya. Untuk yang nomor 4 sendiri ada ini ya, A, B, C, D. Ini ada step by stepnya untuk mengerjakannya, ada langkah-langkahnya. Jika kalian menemui soal seperti ini, basisnya sama tapi fx dan gx nya berbeda, maka nanti ada syaratnya, ada langkah-langkahnya. Lanjut ke soal. Dilihat X plus 3 basisnya sama, pangkatnya berbeda, dan ada variabelnya. Nah, kita kumpulkan dulu fx, gx, hx nya dulu biar nggak bingung. Nah, hx nya adalah X plus 3. Loh Pak, dari mana? Dilihatin loh, hx adalah sebelah kanan sama kiri, basisnya sama kan? Catat X plus 3 ini. Kita cari fx nya. Nah, fx nya adalah 2x min 1. fx nya yang mana Pak? Pangkat ruas kiri, 2x min 1. Lanjut ke gx nya mana? Pangkat sebelah kanan, di sini kan? Berarti x plus 2. Nah, kita kumpulkan dulu bahan-bahannya biar nggak bingung. Lalu kita kerjakan yang A dulu. Fx sama dengan gx. Nah, fx sama dengan gx. Fx nya berapa? 2x min 1 sama dengan gx. Gx nya x plus 2. Berarti tinggal ditulis seperti ini. Setelah itu kita kerjakan. Kita kumpulkan x sama x nya, variabel yang ada variabelnya, konstanta yang sama konstantanya. Tinggal pindah ruas ya. Kita lewati ini karena saya anggap sudah bisa. Seperti ini, pindah ruas. Setelah itu kita kerjakan. Hasilnya adalah x sama dengan 3. Nah, ini yang A. Lanjut yang B. Hx sama dengan 1. Hx mana? Ini hx. Hx nya adalah x plus 1 sama dengan 1. Berarti x plus 3 sama dengan 1. Tinggal kita kerjakan. X nya sama dengan, ketika pindah ruas positif jadi negatif. Jadi x nya sama dengan min 2 gitu. Oke, lanjut yang ke C. Hx sama dengan min 1 dengan syarat fx dan gx nya keduanya sama-sama ganjil atau keduanya sama-sama genap. Jika tidak sama nanti hasilnya, maka ini tidak terbukti. Nah, yang C kita kerjakan. Hx nya ini ya, x plus 3 sama dengan min 1. Tinggal kita kerjakan. Nah, x sama dengan min 1 min 3. Nah, berarti x nya sama dengan min 4. Ini yang hx. Nah, kita masukkan ke persamaan fx dan gx. Nah, ini kan hasilnya hx ya, yang dari sifat C. Kita masukkan ke fx. Fx nya mana? Ini kan fx min 2x min 1 lah. X nya kita gantikan min 4. Nah, tulis ini min 4 sama dengan, dimasukkan 2 dikali min 4 min 1. Ini nggak bingung kan? Min 4 nya dari mana? Min 4 nya adalah pengganti x nya. X nya kan semulanya kan
2x min 1. X nya kita ganti dengan min 4. Dikalikan 2 kali min 4 hasilnya min 8. Min 8 dikurangi 1 hasilnya min 9. Ini minus ya. Setelah itu gx nya harus kita kerjakan juga. Gx nya adalah x plus 2. X nya kita gantikan 4 juga. Min 4 sama dengan min 4 ditambah 2. Harusnya kan ini semula x, kita jadikan min 4. Berarti nanti tinggal min 2. Kita lihat contohnya. Kita lihat sifatnya. Keduanya sama-sama ganjil atau keduanya sama-sama genap. 9 sama 2, apakah sama-sama ganjil? Tidak. Yang 9-nya genap. Yang 9-nya ganjil. Untuk yang min 2-nya genap. Maka dari itu yang C tidak memenuhi. Oke, kita kerjakan yang D. Hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx nya positif. Hx nya kan ini ya, x plus 3 sama dengan 0. Kita kerjakan. Berarti tinggal pindah ruas. Hx nya min 3. Yang diminta adalah fx dan gx nya positif. Kita masukkan ke persamaan fx dan gx nya. Ke fx dulu. X nya diganti dengan min 3. Min 3 sama dengan 2 dikali min 3 dikurangi 1. Maka hasilnya min 7. 2 kali min 3 min 6. Min 6 min 1 min 7. Oke. Kita masukkan ke gx nya. Ini ya. Gx nya berapa? X plus 2. Nah ini x nya diganti dengan min 3 juga. Jadi semula x plus 2 diganti dengan min 3. X nya diganti min 3. Min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Sedangkan perintahnya adalah disuruh positif. Maka D nya tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang benar hanya adalah min 2 sama 3. A sama B nya saja yang dipakai karena CD nya tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya min 2 sama 3. Ada yang nggak paham? Jika nggak paham bisa ditanyakan langsung. Kita lanjut yang kelima. Nah, yang kelima ini ya sifatnya fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi ini basisnya berbeda, pangkatnya sama. Maka yang pertama ada dua penyelesaian. Yang A adalah fx nya sama dengan gx. Yang kedua, yang B, hx nya sama dengan 0. Dengan syaratnya fx nggak boleh sama dengan 0 dan gx nya nggak boleh sama dengan 0. Langsung ke contoh soal. Kita punya contoh soal 2x min 1 pangkat x plus 2 sama dengan x plus 1 pangkat x plus 2. Basisnya beda, pangkatnya sama, tetapi semuanya memiliki variabel. Cara mengerjakannya ikut sifatnya ya. Kita kerjakan yang A dulu. Nah, kita tentukan fx, gx, hx nya dulu. Lihat fx nya yang ada yang ruas kiri 2x plus 1, kita tulis 2x plus 1. Hx nya pangkatnya fx ya, x plus 2. Nah, hx pasti pangkat, ditulis. Terus gx nya ruas kanan pangkatnya x plus 1, tulis. Kita kerjakan yang A dulu. Fx sama dengan gx, tulis ya. Fx nya berapa? 2x min 1 sama dengan gx nya x plus 1. Nah, tinggal kita kerjakan. Pindah ruas, kita kelompokkan yang memiliki variabel dan yang tidak memiliki variabel. Nah, jadi nanti tinggal x sama dengan 2. Oke, sekarang yang B.
Hx sama dengan 0. Hx nya mana? Ini X plus 2. Berarti yang B, X plus 2 sama dengan 0. Dengan syarat fx nya nggak boleh sama dengan 0, gx nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, kita kerjakan dulu hx nya. X sama dengan min 2. X ini kita masukkan di fx dan gx. Nggak bingung kan dari sini? Nah, disubstitusikan min 2. X nya kita ganti min 2 ya. Nah, dikurangi 1 dikali nanti min 2 dikali min 2 dikali min 2 hasilnya min 4 dikurangi 1 berarti min 5. Sekarang yang G dimasukkan angka 2 ya. Yang gx kan X plus 1. X nya kita ganti dengan min 2. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Sedangkan syaratnya adalah fx nya nggak boleh sama dengan 0 dan gx nya nggak boleh sama dengan 0. Tapi gx nya ini adalah 0, maka tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, lanjut yang ke-6. Ini sifatnya. Kita lanjut ke contoh soal. Kita punya soal 3 pangkat X plus 2 ditambah 9 pangkat X plus 1 sama dengan 810 sama dengan 0. Ingat dengan bilangan ini, bilangan eksponen ini, jika basisnya sama, pangkatnya berbeda, perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Sama seperti ini. Kita pecah. Ya, jika dipecahkan, jika X 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 ditambah 9 pangkat X dikali 9 pangkat 1 dikurangi 810 sama dengan 0. Ya, jika ini dikalikan kan pangkatnya dijumlahkan. Tetapi kali ini kita pecah. Setelah itu yang mempunyai pangkat 2 kita pangkatkan. 3 pangkat 2 9. Nggak ada bisa lagi kan. Oke, lanjut. Ini tak kasih kurung biar nggak bingung ya. 9-nya dari 3 pangkat 2. 9 pangkat 1 9. Saya tak tulis di pindah ke depan, nggak apa-apa, sama saja. Biar nggak bingung ini tak pindah ke depan. Oke. Setelah itu kita bagi 9 biar hilang 9-nya. 9 bagi 9 1, 9 bagi 9 1. Min 810 bagi 9 adalah min 90. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ini kok bisa seperti ini, Pak? Kok ada 3x pangkat 2. Nah, dilihat ya. Semulanya kan 9x. 9x saja. 9x kita ubah dalam bentuk perpangkatan juga. Jadi 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat x. Jika ada kurungnya berarti pangkatnya dikalikan. Nah, 3 pangkat 2 dikali x. Setelah itu saya balik. X nya yang saya kurung, 2 nya yang di luar. Sama saja karena bentuk perkalian. Setelah itu kita misalkan 3 pangkat X sama dengan P. Nah, jadi yang pangkat 3 pangkat X nya itu kita ubah dalam bentuk P supaya bisa difaktorkan. Ya, kita faktorkan, nanti hasilnya ketemu P plus 10 P min 9. Kita jadikan sama dengan P nya. Yang ini P sama dengan min 10, yang ini P sama dengan 9. Nah, setelah itu P nya kita ubah kembali menjadi 3 pangkat X. Nah, berarti 3 pangkat X sama dengan min 10, 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, kita kerjakan yang ini dulu. 3x hasilnya berapa yang sama dengan 9? Hasilnya itu 3 pangkat 2. Yang ini adalah min 10 ya. Nggak boleh ada minus. Oke, demikian dari saya. Untuk yang sifat-sifatnya ini nanti saya kasih contoh soalnya sendiri biar nggak bingung ya. Kita bahas satu-satu. Ini nanti paling banyak dikeluarkan di PAS ya, di ulangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.